Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang bisa hadir pada pertemuan kali ini di pertemuan ke-8. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang satu apapun ya. Alhamdulillah. Setelah minggu lalu, saya flashback dahulu. Kita sudah membahas balok sederhana menggunakan metode Clapeyron ya. Berarti minggu sekarang selanjutnya distribusi momen menggunakan metode cross pada balok sederhana ya. Oke, mungkin saya langsung saja kepada materi. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, mungkin sudah terlihat di layarnya masing-masing. Untuk materi minggu ke-8 yaitu analisa struktur balok menurus dengan metode distribusi momen atau metode cross. Nah, untuk prosedur analisis metode cross, yang pertama kita harus menganalisis struktur dengan metode cross. Di sini ada beberapa tabel hitung momen primer setiap balok dengan rumus sebagai berikut. Nah, tolong diperhatikan, ini ada gambar struktur dengan sistem pembebanan. Nah, misalnya di sini ada beban terpusat P dengan jarak A dan B, maka untuk momen primer di titik A, yaitu adalah min P dikali A dengan A, dikali dengan B pangkat 2, dibagi dengan L pangkat 2. Nah, ini min ya. Sedangkan di momen di titik B, momen primer di titik B, plus ya di sini. Jadi kalau misalnya tadi di titik A seperti ini, berlawanan jarum jam, dan di sini searah dengan jarum jam ya. Di sini PA, P dikali A pangkat 2, kemudian dikalikan B, kemudian dikalikan L dibagi dengan L pangkat 2. Nah, tolong diperhatikan nanti untuk gambar struktur dengan sistem pembebanannya. Di sini ada beban terpusat yaitu P, kemudian ada beban terbagi rata Q. Nah, ini tolong diperhatikan nanti. Jadi yang berada di kiri ini momennya minus ya, min. Sedangkan yang di bagian kanan adalah plus. Terkecuali pada gambar terakhir ya. Nah, ini karena di sini jepit-jepit, dua-duanya jepit, jadi di sini adalah min dan min di sini. Oke, nanti tinggal diidentifikasi dari gambar di contoh soal. Oke, mungkin saya lanjutkan. Setelah tadi kita menganalisis momen primernya, kemudian hitung nilai kekakuan lentur setiap balok. Oke, sebentar. Nah, hitung nilai kekakuan setiap balok. Nah, jika struktur dengan tumpuan jepit dan jepit, jadi ujung A dan B-nya itu jepit dan jepit, maka nilai kekakuannya adalah 4 kali dengan EI dibagi dengan L. Kemudian, jika struktur dengan tumpuannya jepit dan sendi, jadi ada jepit di ujungnya, kemudian ada sendi, maka nilai kekakuan lenturnya yaitu 3 dikali dengan EI dibagi dengan L. Nah, setelah didapatkan nilai kekakuan lenturnya, maka hitung koefisien distribusi balok pada setiap titik kumpul balok. Di sini ada mu sama dengan KI dibagi dengan sigma KI. Oke, nanti mungkin di contoh soal akan lebih jelas ya. Nah, setelah koefisien distribusi baloknya sudah didapatkan, maka dibuatkan tabel cross dan lakukan distribusi momen sebagai berikut. Nah, ini ada poin A sampai E, silakan dibaca. Kemudian yang terakhir untuk analisisnya yaitu jumlahkan momen pada setiap ujung balok, di mana hasil penjumlahan tersebut merupakan momen ujung setiap balok.
Nah, tadi kalau misalnya gambar tadi adalah momen primernya. Nah, ini momen primernya. Nanti di bawahnya ada momen ujung. Oke. Setelah satu sudah kita kerjakan. Kemudian yang kedua, tadi menghitung dengan metode cross, sekarang analisis untuk pribadinya. Nah, ini hampir sama dengan metode Clapeyron ya. Jadi ada beberapa gambar nanti kita sesuaikan dengan perhitungannya. Kemudian setelah sudah selesai pribadinya baru dihitungkan gambar bidang momen. Nah, gambar bidang momen, lintang, dan normal. Oke, mungkin saya langsung ke contoh soal saja ya, agar lebih jelasnya. Oke, bentar. Oke, ini contoh untuk 3.1. Nah, diketahui struktur seperti tampak pada gambar di bawah ini. Oke, jadi ada join A, B, dan C ya, di mana jarak dari A ke B itu adalah 5 meter, terus B ke titik tengah adalah 3 meter, kemudian dari titik tengah ke C adalah 3 meter. Jadi total 6 meter. Di mana batang AB ini dibebani dengan beban merata yaitu sebesar 2 ton meter. Kemudian di batang BC dibebani beban terpusat 8 ton meter. Nah, yang ditanyakan di sini hitung dan gambar bidang M dan D dengan metode cross. Kemudian hitung pula reaksi perletakan struktur tersebut. Nah, ini cara penyelesaiannya. Nah, sesuai dengan perintah di atas ya, kita cari dulu momen primernya. Nah, untuk momen primer bisa kita lihat di sini. Momen primer pada batang BA ini QL pangkat 2 dibagi dengan 8. Coba kita cocokkan. Untuk struktur dengan batang AB ini adalah QL pangkat 2 dibagi dengan 8. Coba kita lihat di tabel yang sudah ditentukan. Kira-kira yang beban merata yang mana? Oke, bisa dilihat di sini gambar 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Nah, ini untuk nomor 5 bebannya yaitu QL pangkat 2 dibagi dengan 8. Nah, tinggal dilihat nanti arahnya berlawanan jarum jam atau searah. Oke, kita kembali ke soal. Nah, tinggal dimasukkan Q-nya tadi adalah 2, kemudian L-nya atau jaraknya adalah 5, dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan 8. Oke, tinggal dijumlahkan, ketemunya 6,25 ton per meter. Oke, saya lanjutkan untuk momen primer di batang BC ya. Nah, batang ini. Nah, kita cari di tabel yang di atas, kira-kira yang sesuai dengan analisis struktur batang ini, batang BC, ini yang mana? Di sini kita lihat. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang sesuai dengan struktur pada contoh soal adalah yang ini. Oke, tinggal dimasukkan nanti searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Oke, kalau misalnya saya simulasikan berarti sini, terus di sini. Nah, yang searah yang mana, yang berlawanan yang mana. Tinggal kalian ambil. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tinggal dimasukkan tadi dari rumus
tabel di atas tinggal kita masukkan P-nya berapa, A-nya berapa, L-nya berapa. Nah, ketemunya di sini minus 9 ton meter. Oke, sudah diketahui untuk momen primernya, kemudian kita masuk ke kekakuan balok. Nah, di sini kekakuan baloknya, di sini dianggap ya, untuk batang BA dianggap jepit dan sendi ya di sini. Karena jepit dan sendi, maka rumus umumnya yaitu 3 dikali dengan EI dibagi dengan L. Tinggal kita masukkan, L-nya diketahui 5. Tinggal kita tinggal kita bagi 3 dibagi dengan 5. Ketemunya 0,6 EI. Nah, kemudian untuk batang BC sama 3 dikali dengan EI dibagi dengan L. L-nya diketahui 6. Tinggal dimasukkan 3 dibagi dengan 6, ketemunya 0,5 EI. Oke, sudah diketahui untuk kekakuan baloknya. Sekarang kita masuk ke faktor distribusi balok. Oke, tinggal dimasukkan rumus umumnya tadi adalah mu untuk batang BA 0,6 dikali dengan EI, 0,6-nya dari sini. Nah, untuk 0,5 adalah hasil penjumlahan dari keseluruhan. Oke, didapat di sini untuk batang BA 0,545. Untuk batang BC diketahui di sini 0,455. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau sudah diketahui untuk analisis strukturnya, tadi diketahui momen primer, kekakuan balok, kemudian faktor distribusi balok, lalu kita buatkan tabel distribusi. Nah, untuk tabel distribusi pertama-tama kita identifikasikan dahulu. Yang pertama yaitu adalah titik kumpul. Titik kumpulnya ada di sini, istilah lainnya join atau titik simpul ya. Nah, titik simpulnya di sini ada A, B, dan C. Coba kita lihat ke gambar untuk lebih jelasnya. Ini ada A, ini ada B, ini ada C. Nah, saya lanjutkan. Nah, untuk balok itu sendiri, untuk batangnya, batang A, B, kemudian ada BA. Dan ada BC, kemudian ada CB. Oke, kemudian faktor distribusi, tinggal kita masukkan. Karena di A ini tidak ada terjadi pendistribusian, karena yang dianggap terdistribusi adalah di batang B atau di join B, sehingga untuk B dan A, B dan C, untuk B dan A, ini bisa kita lihat tadi sudah diketahui 0,545. Oke, kemudian untuk batang BC, ini diketahui 0,455. Oke, kemudian untuk momen primer bisa kita ketahui di sini sudah didapat 6,25 untuk batang BA, kemudian untuk batang BC yaitu 9 minus 9. Oke, kita cek. Oke, sudah bisa dimasukkan. Sini 6,25 terus minus 9. Nah, yang harus diketahui di sini ini yang harus ditanya sekarang. Dari mana asalnya? Nah, untuk induksi atau distribusi, jadi kita menjumlahkan momen primer
6,25 ditambah dengan minus 9. Oke, sudah diketahui, kemudian dikalikan dengan 0,545. Nah, 0,545 ini dalam satuan minus ya. Dalam satuan minus. Jadi ketemunya 1,499. Oke, sekarang yang satunya lagi untuk batang BC. 6,25 ditambahkan dengan minus 9. Didapat, kemudian dikalikan dengan min 0,455. Sehingga didapat 1,251. Nah, terus untuk momen ujungnya tinggal kita tambahkan 6,25 ditambahkan 1,499. Temunya hasilnya 7,749. Sekarang untuk batang BC minus 9 dijumlahkan dengan plus 1,251. Temunya minus 749. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada verifikasi atau ada conclusion di sini. Arah momen ujung sesuai dengan perjanjian tanda. Bernilai positif searah jarum jam dan sebaliknya berlawanan arah jarum jam sehingga bernilai negatif. Oke, sudah diketahui dengan tabel distribusi ini, kemudian kita lanjut ke analisa pribadi. Nah, untuk analisa pribadi hampir mirip dengan metode Clapeyron kemarin, tinggal kita masukkan. Jadi didapat di sini untuk momen ujungnya yaitu 7,749. Nah, ini tinggal dimasukkan. Ini untuk gaya normalnya, kemudian tinggal ditambahkan dengan momennya. Temulah nanti di sini. Ini tinggal dijumlahkan. Nah, ini diperhatikan arahnya yang atas, yang mana, yang bawah, yang mana. Tinggal dimasukkan ya. Oke. Kemudian kita masuk ke penggambaran bidang momen dan bidang lintang. Oke, yang pertama bidang momen dulu. Bidang momen. Gambar dulu untuk soalnya seperti apa. Kemudian di bawahnya ada gambar bidang momen. Oke, sekarang kita masuk ke bidang momen untuk balok AB. Tinggal kita cari MX di sini. RAB-nya sudah diketahui, bisa dilihat di atas. 3,45. Sini, 3,45. Tinggal dimasukkan. Oke, sekarang momen max pada saat DMX. Sorry. Pada saat DMX dibagi dengan DX. Oke, sama dengan 0. DMX dibagi dengan DX, ketemunya 345 2X sama dengan 0. Oke, ini nanti didapat dari hasil di atas ini ya. Oke, sekarang tinggal kita pindah ruasnya, 2X sama dengan 3,45, di mana 3,45 dibagi dengan 2, temunya X sama dengan 1,725. Oke, sekarang kita masukkan momen max balok AB. Tinggal kita masukkan tadi. Nah, di sini 3,45 dimasukkan 1,725 dikurang 1,725 pangkat 2. Ketemunya 2,976. Jadi pada saat ini momen max pada balok AB. Oke, sekarang
masuk ke balok BC. Nah, tinggal dimasukkan RBC-nya sudah didapat di atas 5,292. Oke, ini untuk RBC. Dikali dengan X dikurang MBC. Mana MBC tadi sudah diketahui 7,749, tinggal kita masukkan. Ini jaraknya adalah 3 ya ini. Oke, 5,292 dikali dengan 3 dikurang 7,749. Ketemunya 8,127 ton meter. Jadi pada saat di sini ini momen max pada batang atau balok BC. Oke, sudah didapat semua untuk bidang momennya. Sekarang kita lanjutkan ke bidang lintangnya. Oke, sekarang bidang lintang tinggal kita masukkan DAB dulu. DAB sama dengan RA. RA tadi sudah diketahui di atas 3,45 ton. Dan sekarang harusnya DBA ya. DAB sudah, sekarang DBA. DBA itu didapat dari 3,45 atau RA kurangi 2 dikalikan 5. Oke, ketemunya minus 6,55. Nih. Minus 5,55. Oke, saya lanjutkan. Kemudian oke. Jadi DBC ketahui di sini tadi sudah DBA ketemunya 6,55. Terus kita tambahkan 11,842 sehingga hasilnya 5,292 ton. Oke, untuk DBC sudah, sekarang DCB ya. Oke, tinggal dimasukkan 5,292 didapat dari sini dan dikurangi dengan 8. Sehingga hasilnya adalah minus 2,708 ton. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan metode cross. Nah, agar pemahaman kalian lebih dalam, sekarang dicoba ya. Ini untuk tugas 3 ya. Nah, ini 2 tonnya tinggal diganti sesuaikan dengan 2 angka NIM terakhir masing-masing mahasiswa. Misalkan saya beri contoh 2, saya teks saja ya, 2,72 misalnya ton meter. Atau 8,72 ton meter. Nah, kemudian untuk jaraknya juga seperti itu, misalnya 5 meter, jadi 5,72 meter. Untuk 3, ini tinggal ditambahkan saja 3,72 meter. Tinggal dikalikan 2, nanti jadinya 6, sekian. Oke, itu mungkin untuk tugas 3 ya. Nanti saya share di Google Classroom saja. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditambahkan di kolom komentar atau kita diskusikan di Google Classroom. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh mahasiswa yang bisa hadir pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap semangat kuliahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.